ini mekanismenya. Jadi yang pertama itu adalah analisis SKL. Nah, di sini. Jadi semua intinya ya, silabus adalah perencanaan pembelajaran. Nah, di dalamnya itu ada ini semua seperti itu. Dan saya yakin saya minta untuk yang lain di sini juga paham dan tahu bahwa ini loh yang akan dibuat ketika kalian nanti ada di atau menempuh ataupun suka dalam bidang pendidikan. Ini ya yang akan dibuat seperti itu. Nah, ini ya. Ini nanti akan kita coba bahas ya. Oke, mengkaji standar kompetensi seperti itu. Mengkaji kompetensi dasar. Intinya gini. Apa yang akan kalian tulis di situ harus sesuai dan harus bisa diaplikasikan seperti itu. Ingat ya, untuk pembuatan silabus itu tidak mengada-ada. Maksudnya tidak ngawur. Maksudnya terlalu tinggi yang saya mau mahasiswa saya itu seperti ini. Padahal secara kompetensi dasar itu mereka seharusnya tidak seperti itu. Contoh nih, mungkin contoh kita agak aneh, kurang relate ya. Contohnya anak SD kelas 1, biasanya itu kelas 1 itu adalah kompetensi dasarnya adalah biasanya bisa menghitung dan bisa membaca. Hitungannya itu bukan hitungan yang 100 dikali 200 tidak, tetapi memang lebih pendek ataupun lebih mudah. Dan begitu juga membaca itu kan paling anak kelas 1 SD itu tidak mungkin diserahin novel untuk membaca. Maka guru yang mengajar kelas 1 SD itu harus tahu kompetensi dasarnya apa. Jangan sampai dia itu terlalu memaksakan anak untuk bisa seperti itu. Itu gambarannya. Jadi mungkin bisa dibayangkan sendiri, bisa dipikirkan bahwa itu yang terjadi seperti itu ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Intinya adalah pengembangan silabus itu nanti ada kompetensi inti, kompetensi indikator, penilaian dan lain-lain nanti berhubungan. Ya, saya jelaskan ya seperti itu. Oke. Dan ingat ya, segala hal yang ada di silabus ini dilakukan secara ilmiah ya, secara keilmuan. Jadi tidak ngawur ataupun tidak logika kita sendiri seperti itu. Ada pertanyaan gini, Pak, kalau ada orang yang tidak pernah mengerti tentang pendidikan, kemudian menyusun silabus, bagaimana hasilnya, Pak? Ada dua hal yang bisa kita lihat ya, ketika orang tidak tahu ataupun tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Yang pertama, dia akan ngawur. Ngawur itu jadi gini, analis contohnya gini. Tadi saya mencontohkan anak SD kelas 1 itu paling nggak bisa membaca dan menulis, tapi jenjangnya masih rendah, masih levelnya rendah. Maka ketika dia tidak tahu tentang pendidikan, maka dia akan mengepus. Kelihatannya anak itu ketika udah bisa kelihatan pintar di depan yang lain itu bagus, tetapi pada dasarnya kalau memang kemampuannya tidak harus sampai setinggi itu, maka ada kesetresan yang akan mengakibatkan pada kejiwaan anak seperti itu. Kecuali kalau anaknya udah dianalisis itu memang memang cerdas ataupun IQ-nya tinggi ya seperti itu. Kalaupun pada dasarnya kalau orang tua itu terlalu mengepus atau menekan anaknya untuk bisa, padahal secara kompetensi anaknya itu belum sesuai, maksudnya belum selevel itu, maka stres. Saya kayak stres seperti itu. Jadi ada kegagalan yang akan terjadi ketika ada orang yang berjalan silabus tanpa pendekatan ilmiah seperti itu. Ingat ya seperti itu. Jadi tolong kalian suatu saat nanti berkecimpung di bidang pendidikan, kemudian menyusun ini juga harus mempunyai dasar bahwa ternyata yang saya didik itu levelnya segini loh. Seperti itu. Jadi harus tahu potensi anak didik, referensi dengan karakteristik daerah, seperti itu juga harus tahu. Kemudian gini, nomor 2 ya, karakteristik daerah di Indonesia. Kita tahu bahwa kesenjangan pendidikan itu sangat kentara. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau merendahkan daerah lain, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin ada di Jawa itu lebih maju dan daerah lain enggak, ataupun di daerah lain sudah maju tetapi di Jawa tidak, seperti itu. Ada beberapa hal terjadi dan itu harus dipahami oleh guru. Nah, jadi tidak boleh menggeneralisir anak-anak untuk tahu atau untuk bisa seperti itu. Itu ya. Oke. Itu. Oke,
ini mungkin saya lewati aja, kayaknya sangat bisa dibaca, kemudian bisa nanti silakan ya mau diulang-ulang materinya. Ini akan saya share di grup ya, di grup di e-learning. Silakan nanti kalau berminat tentang seperti ini bisa dibaca-baca lagi. Oke, ini ya. Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan, the important things, apa yang harus disusun ketika menyusun silabus. Jadi yang pertama adalah membuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan. Kemudian penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Ingat ya gitu ya. Jadi tidak boleh levelnya itu kita memaksa anak untuk bisa padahal levelnya belum, itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga adalah rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi. Itu ya. Nah, ini yang kelima adalah perumusan indikator pencapaian kompetensi. Oke. Indikator ini, nah, jadi indikator itu biasanya adalah sesuatu yang bisa dilihat ketika contoh nih, kalian mata kuliah ini harus paham tentang silabus, maka indikator yang saya tulis di silabus yang saya buat adalah kalian bisa memahami dan membuat silabus seperti itu. Jadi ada indikatornya. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengetahui bahwa ketika evaluasi, bisa nggak toh ketika udah ada mata kuliah ini kalian bisa membuat silabus. Nah, indikatornya itu akhirnya kita tahu bahwa ternyata levelnya itu ternyata sudah bagus, ternyata masih setengah-setengah, paham silabus tapi tidak bisa membuat dan lain-lain. Itu nanti ada indikatornya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ya penilaian ya. Di sini ada beberapa penilaian kalau dilihat ya. Jadi ada di sini ada tes dan non tes. Tes itu biasanya menggunakan pilgan, urean, itu tes. Non tes itu seperti contoh kita bertemu langsung ya. Saya tanya, gimana silabus itu apa toh? Nah, itu adalah non tes. Nah, jadi tes itu yang biasanya terekam atau terekap, baik itu pilkan ataupun apapun lah, itu tes. Kalau non tes itu sesuatu yang biasanya lewat lisan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengamatan kerja. Pengamatan kerja biasanya digunakan untuk evaluasi atau penilaian yang bersifat praktek seperti itu. Jadi beda ya dengan contohnya saya membuat 10 soal dengan kalian saya mengamati kalian praktek di bengkel contohnya, itu beda seperti. Jadi itu ya. Kemudian nilai sikap. Nah, selain nilai-nilai yang bersifat keilmuan, ada nilai sikap. Bagaimana sikapnya? Karena di sekolah ataupun di lembaga pendidikan itu bukan berarti kalian itu hanya belajar tentang ilmu, tapi belajar tentang hidup. Jadi ada penilaian sikap. Kemudian ada karya tulis tentang produk ya. Jadi biasanya ini digunakan, contoh nih kalian membuat tugas akhir berupa contohnya pembuatan engine stand atau media pembelajaran yang itu berupa EVI seperti. Jadi EVI nanti kalian tampilkan dalam produk seperti produk kalian atau apa ya, itu biasanya ada penilaiannya. Kemudian portofolio dan penilaian diri. Itu ya, itu ada beberapa jenis penilaian. Nanti kita bahas itu. Oke, ini ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Seperti jadi ada indikator, acuan kriteria, kemudian sistem penilaian, analisis dan lain-lain. Alokasi waktu jelas ya, tadi sudah saya jelaskan ya, per minggu atau per bulan atau per semester dan lain-lain. Belajar itu tentang referensi. Seperti jadi tidak boleh ngasal, harus sesuai dengan ya apa materinya seperti itu. Nah, ini mungkin kesini ya, ini di akhir-akhir ya. Jadi ini salah satu bentuk format silabus. Contoh nih, ini silabus yang mungkin saya buat juga. Jadi di sini jelas ya, ini identitas prodi. Kalau di PWT adalah prodi seperti itu. Jadi saya itu biasanya mengisi yang bagian atas dulu. Kemudian yang kedua ini adalah nomor kompetensi dasar, materi pokoknya apa, kegiatan belajarnya seperti apa, indikatornya apa, penilaian seperti apa, lokasi waktu dan sumber belajar. Contoh nih, nomor 1, kompetensi dasar adalah mahasiswa dapat memahami dan membuat silabus.
materi pokoknya apa tentang silabus. Biasanya nanti di materi pokok ini dikasih apa atau modulnya seperti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran biasanya ini apakah menggunakan online, apa menggunakan pertemuan langsung dan lain-lain. Nah, indikatornya apa? Indikator ketercapaiannya adalah ya ini, ketika kita belajar tentang silabus, maka indikatornya di sini adalah mahasiswa dapat memahami dan membuat silabus. Seperti itu. Kemudian penilaiannya seperti apa? Oh, ternyata nanti penilaiannya adalah menggunakan, contohnya saya menggunakan pembuatan makalah seperti ini. Nanti ada pembuatan makalah. Lah, penilaian seperti apa? Ketika mahasiswa itu kriterianya membuat makalah yang baik ataupun yang kurang seperti apa? Nanti kita bahas di penilaian. Alokasi waktu, berapa pertemuan? Untuk silabus ini satu pertemuan, di list satu pertemuan. Oke, sumber belajarnya mana? Sumber belajarnya berdasarkan dari apa yang sudah dibuat untuk membuat materi seperti itu. Jadi ke semuanya ini itu saling berhubungan seperti itu. Nah, di sini ya ada beberapa contoh ya, ini silabus ya. Jadi ini yang mungkin kalau ini versi tabelnya, kemudian yang ini versi untuk yang versi tulisannya seperti itu. Tapi pada dasarnya sama dan saling berhubungan. Gitu. Oke, ini ya. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Saya yakin kalian juga lebih paham kalau kalian itu membaca sendiri ya. Insya Allah nih materinya akan saya share di learning. Jadi ingat ya, kalau kalian sudah benar-benar mau untuk berkarir di bidang pendidikan, walaupun kita tahu ya pendidikan itu ataupun saya yakin di semua jenjang karir apapun itu ya pasti ada naik turunnya seperti itu. Tapi paling ya kalau kalian yakin dengan jalur pendidikan seperti itu, maka hal seperti ini harus diperhatikan, dan ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kalian yang mungkin nanti menjadi calon guru. Paling nggak perencanaan pendidikan kalian, perencanaan pembelajaran kalian di kelas itu dapat belajar dengan bagus. Itu dengan salah satu adalah pembuatan silabus. Sebenarnya banyak ya yang tugas seorang guru yang nggak cuma ngajar ataupun buat silabus tadi ada banyak, tapi paling nggak kita satu persatu kita breakdown, kita pelajari. Coba kalian mungkin nanti kalau kalian lulus dari sini mau bekerja menjadi guru bisa lebih bagus. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mungkin terlalu cepat ya, ataupun terlalu ngomongin terlalu kecepatan seperti itu. Nanti silakan nanti bisa dicari lagi di learning. Insya Allah akan saya cantumkan di situ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.